Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 6 dengan saya Siti Nurindasari bersama rekan saya Safitri Nur Agustin serta rekan kami Muhammad Masur Ramadan yang pada hari ini tidak dapat hadir untuk memaparkan materi pada hari ini. Materi yang akan kami bawakan yaitu keseimbangan perekonomian sektor terbuka atau yang biasa kita sebut dengan keseimbangan perekonomian 4 sektor. Next. Pengertian dari ekonomi 4 sektor yaitu suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonominya dibedakan kepada 4 golongan, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Next. Nah, sirkulasi aliran pendapatan. Aliran yang pertama yaitu aliran perusahaan kepada sektor rumah tangga. Penggunaan faktor-faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan dari sektor rumah tangga menghasilkan pendapatan jasa bagi sektor rumah tangga, yaitu berupa gaji, upah, dan lain-lain. Aliran yang kedua yaitu aliran pembayaran pajak dari perusahaan kepada sektor pemerintah. Aliran yang ketiga yaitu aliran pembayaran pajak dari sektor rumah tangga kepada sektor pemerintah. Aliran yang keempat yaitu aliran pembelian barang dan jasa dari sektor rumah tangga kepada sektor perusahaan, yaitu pembelian barang jasa tersebut merupakan pembelian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk dalam konsumsi dalam negeri. Dan aliran selanjutnya yaitu aliran yang kelima, yaitu aliran impor dari rumah tangga kepada sektor luar negeri. Rumah tangga melakukan konsumsi barang dan jasa dari sektor luar negeri. Aliran yang keenam yaitu aliran tabungan, yaitu sektor rumah tangga dari hasil pendapatannya dilakukan untuk menabung pada institusi keuangan. Aliran yang ketujuh yaitu dari institusi keuangan dilakukan pinjaman kepada investor. Hal tersebut dilakukan untuk investor melakukan investasi kepada sektor perusahaan. Itu merupakan aliran ke-8. Aliran ke-9 yaitu pengeluaran pemerintah terhadap sektor perusahaan, yaitu pemerintah melakukan pembelian barang-barang konsumsi maupun yang digunakan pemerintah dari sektor perusahaan. Aliran yang ke-10 yaitu aliran ekspor, di mana pihak luar negeri melakukan ekspor kepada pihak perusahaan. Hal tersebut dilakukan karena pihak luar negeri tidak memiliki barang-barang atau produk yang dimiliki oleh dalam negeri, sehingga mereka melakukan ekspor dari dalam negeri. Next. Faktor-faktor penentu ekspor. Yang pertama, yaitu barang-barang yang dibutuhkan negara lain karena tidak dapat diproduksi negara tersebut, atau produksinya tidak dapat memenuhi kebutuhan di negara tersebut. Yang kedua, kemampuan suatu negara untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing di pasaran luar negeri. Yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang-barang yang diekspor. Di sini kita dapat melihat fungsi ekspor dan perubahannya. Next. Oke, faktor penentu impor. Yang pertama ada dalam sirkulasi aliran pendapatan diasumsikan
barang-barang yang diimpor oleh rumah tangga. Meskipun dalam praktiknya barang-barang tidak hanya diimpor rumah tangga saja, tetapi pemerintah dan perusahaan. Yang kedua, semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka semakin tinggi pula impornya. Bisa kita lihat di sini ada gambar fungsi impor dan perubahannya. Yang selanjutnya ada keseimbangan pendapatan nasional. Yang pertama ada Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Yang kedua I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T ditambah M. Keterangannya Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi swasta, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor, T sama dengan pajak, G pengeluaran pemerintah, dan S sama dengan tabungan. Nah, di sini ada ringkasan dan konsep penting. Yang pertama, hubungan sektor ekonomi dengan negara-negara lain titik dalam perekonomian terbuka sebagai produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri, dan di samping itu terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara-negara lain. Perekonomian terbuka dinamakan juga sebagai ekonomi 4 sektor, yaitu suatu ekonomi yang dibedakan menjadi 4 komponen, yaitu ada komponen rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Yang kedua, dalam perekonomian terbuka meliputi dua aliran pendapatan atau pengeluaran tambahan, yaitu ekspor dan impor, di mana ekspor adalah suntikan ke dalam aliran pendapat, sedangkan impor adalah aliran kebocoran. Yang ketiga, syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Yang kedua, I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T ditambah M. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama, fungsi konsumsi masyarakat suatu negara adalah C sama dengan 400 ditambah 0,75 YD, pajaknya 20% dari pendapatan nasional, investasi perusahaan 400, dan pengeluaran pemerintah sebesar 800. Besarnya ekspor negara tersebut 600 dan impor adalah 10% dari pendapatan nasional. Tentukan A, fungsi konsumsi, B, fungsi pendapatan nasional keseimbangan. Jawab yang A, fungsi konsumsi, C sama dengan 400 ditambah 0,75 YD sama dengan C sama dengan 400, 0,75 Y dikurangi 0,2 Y, C sama dengan 400 ditambah 0,6 Y. Yang B, pendapatan nasional keseimbangan, Y sama dengan C plus I plus X plus M, Y sama dengan 400 ditambah 0,6 Y ditambah 400 ditambah 800 ditambah 600 ditambah 0,1 Y. Jadi Y sama dengan 4.400. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.